Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnita Citra Utama dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menceritakan tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Bentuk-bentuk gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Islam telah bangkit kembali pada 2 abad terakhir, dan dalam pergerakan pembaruan Islam di dunia, khususnya Indonesia mengalami gerakan modernisasi dalam Islam, yang satu sama lain mempunyai penonjolan perjuangan dan sifat yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki arti yang sama, yaitu Izul Islam wal Muslimin, atau kejayaan agama Islam dan kaum muslimin. Perkembangan gerakan Islam di Indonesia berkembang sangat pesat dan tidak terlepas dari situasi politik yang sangat memanas. Pada awalnya, gerakan pembaruan Islam ini timbul karena pemikiran Jamaluddin Al-Afghani mengenai pan-Islamisme atau pembaruan dalam Islam yang menjadikan satu dalam kekuatan. Perkembangan pan-Islamisme itu sendiri mencuat ke permukaan sekitar pada abad ke-20 akibat kemunduran dunia Islam dan kemajuan dunia barat yang sangat pesat. Gerakan umumnya terbagi menjadi 2 golongan, yaitu gerakan modernis dan reformis. Gerakan modernis ialah gerakan yang menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya. Sedangkan gerakan reformis berarti di samping gerakan ini menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya, juga berusaha memurnikan Islam dan membangun Islam kembali dengan pikiran-pikiran baru, sehingga Islam dapat mengarahkan dan membimbing umat manusia. Selanjutnya ada gerakan politik Islam. Yang pertama, Sarekat Islam, berdiri pada tahun 1911 dan didirikan oleh pengusaha batik terkenal, yaitu Haji Saman Hudi, dan beranggota yang sangat terbatas, yaitu pengusaha dan pedagang batik saja. Untuk membela kepentingan mereka dari tekanan politik Belanda dan monopoli bahan batik oleh pedagang Cina, dipimpin oleh Haji Umar Sain Cokro Aminoto, dan tujuannya yaitu untuk memperluas dan menentang politik kolonial Belanda. Yang kedua, Partai Islam Masyumi didirikan pada 7 November 1945 atas keputusan Muktamar Umat Islam Indonesia I yang dilaksanakan di Jogja pada tanggal 7 sampai dengan 8 November 1945. Partai Islam Masyumi merupakan lanjutan kegiatan politik organisasi Islam pada akhir zaman penjajahan Belanda. Pada tanggal 15 Desember 1955 diadakan pemilu. Partai Islam Masyumi mendapatkan 57 kursi, dan pada tanggal 17 Agustus 1960 Partai Islam Masyumi dibubarkan. Pada tanggal 13 September 1960 DPP Masyumi membubarkan Masyumi dari pusat sampai ke ranting-rantingnya. Selanjutnya ada gerakan sosial dan pendidikan dalam Islam. Yang pertama, Muhammadiyah. Pada tahun 1991 Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Dalam sekolah tersebut terdapat pelajaran yang lazim yang diajarkan pada sekolah barat, dan terdapat murid yang sedikit. Jadilah sekolah Muhammadiyah sebagai tempat persemaian bibit-bibit dalam pembaruan Islam di Indonesia. Dan puncaknya berdirilah gerakan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1992. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Gerakan pada tahun 1908 dikenal sebagai Kebangkitan Nasional. Tujuannya yaitu menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, Persatuan Islam atau PERSIS didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1923 oleh Kiai Haji Zamzam, ulama berasal dari Palembang. PERSIS bertujuan mengembalikan kaum muslimin kepada pimpinan Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan menjalankan atau mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan tablik pidato atau tulisan. PERSIS sangat menonjol dalam usahanya memberantas segala macam bid'ah dan kufarat dengan cara radikal yang tidak tanggung-tanggung. Yang keempat, Sekolah Tauwalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, sama dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Haib menerapkan sistem kelas yang lebih sempurna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.